Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman praktisi bengkel elektronika yang saya hormati dan saya banggakan, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bertatap muka lagi dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi corona ini. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terbebaskan dari terpaparnya virus corona ini. Baik teman-teman praktisi dari bengkel elektronika yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tutorial terkait dengan materi-materi khususnya sensor proximity yang sekarang baru menjadi tren karena ini merupakan salah satu teknologi terbarukan. Bisa dilihat teman-teman praktisi semuanya, share saya, merupakan teknologi terbarukan yang keberadaannya ini cukup penting bagi dunia elektronika. Karena khususnya keberadaan teknik elektronika semakin sangat diperlukan dari sistem kontrolnya. Baik itu di industri yang cukup berkembang pesat, kemudian kehandalan sebuah sistem sangat bergantung pula kepada sarana-sarana pendukungnya. Salah satunya adalah sensor-sensor atau pengindera. Maka salam modul praktikum kali ini kami akan khususkan pembahasan mengenai sensor proximity. Tentunya dengan target-target pembelajaran secara teori, meskipun kita laksanakan secara daring, dan nanti akan kita lanjutkan dengan tutorial serta praktikum perakitan sensor proximity. Harapannya, satu, memudahkan proses belajar mengajar tentang proximity sensor. Kemudian yang kedua, dapat memahami secara baik mengenai dasar-dasar sensor, jenis-jenis proximity sensor, dan aplikasi-aplikasi dalam penggunaannya. Ini penting sekali, perlu kita sampaikan pada teman-teman praktisi bengkel, khususnya bengkel elektronika, di mana dengan tujuan ini harapannya dengan berkembangnya teknologi, kita dituntut untuk ikut berperan memahami tentang perkembangan teknologi yang ada. Jadi merubah mindset dari penggunaan aplikasi sensor sederhana ke sensor-sensor terbarukan. Baik, saya teruskan pada teman-teman mahasiswa semuanya atau teman-teman praktisi di bidang elektronika. Part yang digunakan pada training sensor proximity ini terdiri dari beberapa bagian tata letak yang nanti mencoba kita ungkap satu persatu di bagian ini demi memudahkan dalam rangka melakukan pengukuran. Yang pertama merupakan power lamp atau lampu indikator. Artinya apa? Power lamp ini nanti untuk mendeteksi jika benda itu dapat disensor dari sistem magnetiknya atau sistem induksinya, lampu ini akan menyala. Kemudian bagian yang kedua, ini adalah konternya. Kemudian bagian yang ketiga ini frame aluminiumnya. Dan yang keempat, hardcase sebagai penempat part-part dari peralatan-peralatan sensor proximity. Hardcase-nya ini ada dua atau tempat-tempat penempatan ini di bagian bawah dan di bagian atas. Di bagian bawah ini merupakan peralatan-peralatan pendukung semuanya yang terdiri dari beberapa sensor, baik itu secara induktif maupun secara kapasitif, ditaruh di bawah. Sementara bagian atas ini adalah jenis peralatan sensor mana yang nanti akan kita pakai untuk pengukuran. Jadi di sini semua sudah tertata dengan baik dan tertata dengan rapi. Lanjut dari sisi tata letak sudah, tata letak part, kemudian pada poin yang kedua, di sini ada beberapa
tata letak dilihat dari tampak atas modul. Kalau dilihat dari atas, akan nampak yang pertama, tower lamp tadi terpasang di posisi pinggir. Dan pada kesempatan ini nanti akan mencoba kita modifikasi sedikit tentang tower lamp, karena secara prinsip tower lamp ini bisa diganti dengan menggunakan sejenis lampu indikator yang lain. Kemudian yang kedua, counter modul ya, atau sebagai sarana aplikasi praktikum. Ini tata letaknya cukup jelas di posisi 4 ya, atau di papan yang cukup terpisah. Nanti bisa kita buktikan bersama-sama pada perangkat peralatan yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, frame aluminium kalau dilihat dari atas ini merupakan kerangka atau penopang dari training set sensor proximity yang akan kita gunakan. Sehingga memudahkan kita dalam praktek, sekaligus untuk mengamankan peralatan-peralatan kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya peralatan jatuh, ya, kemudian tertimpa benda lain. Dan yang keempat, ini kalau dilihat dari atas nampak sekali hardcase sebagai tempat cadangan ataupun part-part yang kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah konektor plug. Yang kelima, kita lihat kalau di sistem ini konektor plug-nya ini terdiri dari beberapa bagian, ada cukup banyak, di mana nanti bagian-bagian plug ini akan kita simulasikan secara detail itu bagian apa saja. Kemudian yang keenam, power supply path. Perlu diingat bagian yang keenam ini letaknya adalah cukup terpisah dari papan sensor proximity-nya, karena ini merupakan bagian input daya. Kemudian yang ketujuh adalah photoelectric strobe beam. Ini kalau kita lihat di skema, ya, teman-teman praktisi semuanya, terletak di bagian sisi luar dari frame atau penyangga sistem utama dari sensor proximity. Disinilah nanti letak sensor-sensor itu kita tempatkan untuk mendeteksi benda-benda, baik itu dari unsur logam maupun dari unsur non-logam. Kemudian yang kedelapan adalah proximity capacitive. Ya, kalau kita lihat di bagian ini, nah ini kita lihat letaknya cukup sejajar dengan foto electric strobe beam-nya. Jadi sensor proximity cukup sejajar dan simetris dengan fotosensornya. Kemudian yang kesembilan adalah proximity induktif. Kalau di diagram skema ini cukup jelas, letaknya ada di sebelah fotosensornya, terletak di sini. Kemudian bagian yang ke-10, amplifier dan magnetic sensor, serta 12 photoelectric retroreflective, serta 13 photoelectric diffusi ini, letaknya kalau dilihat dari sistem tampak atasnya, terletak secara berkesinambungan dan sejajar. Ini nomor 11, 12, dan 13. Baik teman-teman praktisi semuanya, secara tata letak path, tadi sudah kita sampaikan secara detail, nanti coba kita lihat di praktikum dasarnya. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan path yang kita gunakan dalam rangka praktikum perakitan sensor proximity secara induktif. Ya. Itu terdiri dari beberapa part utama. Yang pertama adalah DC power supply. DC power supply ini digunakan untuk mensuplai tegangan dari AC ke DC. Kalau dilihat dari spesifikasi skema yang ada di tampilan ini adalah incoming PLN-nya 220 volt AC, kemudian common-nya dari 0 volt DC, ground negatif pole-nya. Input tegangan masuknya positif 24 volt. Ini unsur dari power supply modul diagramnya, nampak jelas AC ke DC, input 220 volt AC, outputnya DC 24 volt. Kemudian proximity induktif. Ini nanti yang mencoba kita praktekkan bagi teman-teman praktisi bengkel elektronik. Kenapa kita mengambil materi ini, proximity induktif? Tentunya perlu kita ketahui bersama, sekarang banyak sekali benda-benda dari unsur logam yang ada di sekeliling kita. Nah, benda-benda unsur logam itu
jenisnya bermacam-macam, tergantung dari bahan, kemudian dari ketebalan logam, maupun dari jarak logam itu sendiri. Tentunya teman-teman praktisi bengkel yang setiap hari ada di posisi bengkel, saat melaksanakan praktek ataupun uji coba peralatan sangat rentan dengan benda-benda tersebut. Nah, tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang ada dan mencoba kita aplikasikan dalam praktek kita nanti, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kita semuanya bagaimana kita mengantisipasi terkait unsur benda-benda logam apa saja yang ini bisa berakibat atau berdampak pada tindakan keselamatan kerja kita. Nah, ini tentunya nanti coba kita deteksi dengan sensor proximity. Tentunya aplikasi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi di dunia teknologi ini sangat berperan penting ya, dalam hal aplikasi kehidupan sehari-hari. Contoh sekarang yang sudah familiar adalah di dunia otomotif, hampir semua kendaraan sekarang untuk parkirnya, parking belakang semuanya sudah dilengkapi dengan sensor. Sensor parking. Nah, sensor parking ini bisa mencakup beberapa jenis sensor. Satu, sensor induktif yang mendeteksi benda-benda logam yang ada di belakang kita dengan jarak ideal berapa sentimeter ataupun berapa meter, sehingga meminimais benturan belakang mobil dengan benda yang ada di belakangnya. Kemudian juga ada proximity capacitive, itu yang mendeteksi benda-benda non-logam yang ada di belakang kita. Contoh, sejenis kayu ataupun tembok. Nah, sehingga mengantisipasi supaya tidak terjadi benturan, maka dikembangkan sensor-sensor proximity dengan beberapa jenis sebagai bentuk antisipasi dan mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kita semuanya bisa menggunakan aplikasi ataupun jenis-jenis peralatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman praktisi yang saya hormati, proximity sensor induktif, ya, meskipun tadi sudah sedikit saya jelaskan secara umum, adalah sensor benda logam. Di sini kata kuncinya. Sensor benda logam ini merupakan perbedaan yang khas dibanding dengan benda-benda dari unsur lainnya. Hanya benda logam, karena prinsip kerja dari proximity jenis ini adalah induksi elektromagnetis. Artinya apa? Dari kalimat induksi elektromagnetis ini artinya semua unsur benda yang bisa mengakibatkan induksi. Ya, mengakibatkan induksi. Jadi kalau kita pahami dari diagram skema ini, teman-teman praktisi elektronik bisa diperhatikan. Bagian yang sebelah kiri ini adalah target. Ya, target. Target di sini adalah benda logam yang ada di sekitar kita. Entah itu berupa besi, plat, ataupun yang lainnya. Kemudian di sini adalah internal circuit-nya atau rangkaian internal yang terdiri dari sensor proximity sebenarnya ada di dalam sini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di internal sirkuit atau rangkaian internalnya ini, secara umum bekerjanya di sini ada satu buah diagram berupa aliran induksi elektromagnetisnya. Di sini. Kalau kita perhatikan, cara kerjanya adalah bagaimana di sini ada scanning coil-nya yang menentukan ada jarak. Jarak antara target dengan sensornya. Seberapa jauh rangkaian ini bisa merespon dari benda-benda di sekitarnya. Baik teman-teman praktisi elektronik yang saya hormati, prinsip dari sensor proximity ini perlu kita ketahui bersama. Ada 3 jenis output. Ada 3 jenis output yaitu NPN output. Itu artinya apa? Output yang dikeluarkan adalah negatif dan PNP output. Output yang dikeluarkan adalah positif dan kontak bisa sebagai negatif atau positif. Nah, teman-teman praktisi bisa dilihat di diagram skema ini.
Ini adalah diagram skema NPN output, dan yang di sisi kanan ini adalah PNP output. Di NPN output dan PNP output ini yang membedakan adalah jenis komponen utamanya, transistornya. NPN output menggunakan jenis NPN dan PNP output menggunakan jenis transistor PNP. Model koneksi dari proximity induktif. Kemudian yang di bawah ini adalah jenis kontak yang bisa mengeluarkan output sebagai negatif ataupun positif. Tentunya detailnya nanti coba kita lihat di peralatan yang kita siapkan sehingga teman-teman praktisi bisa mencoba mempraktekkan. Baik teman-teman praktisi yang saya banggakan dan saya hormati, mengerucut pada pembahasan yang lebih detail dari materi ini tentunya yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Kita akan bahas detail pada sensor proximity induktif atau benda-benda logam apa saja yang bisa disensor oleh rangkaian elektronik ini. Tentunya tidak mengesampingkan untuk sensor-sensor yang lain. Ini akan kita bahas pada sesi tutorial atau diklat di kemudian hari untuk materi proximity capacitive, kemudian photoelectric sensor, maupun photoelectric sensor diffuse. Nah, lebih jelasnya pada teman-teman praktisi semuanya, ayo kita sama-sama coba mempraktekkan satu dari salah satu sensor proximity ini yang kita sering jumpai di kehidupan kita sehari-hari dan kemudian tetap instruksi Pak. Ya. Untuk pengarahannya nanti langsung Bapak berikan via Zoom ya. Langsung dari situ atau gimana, atau kita mencari dengan menggabungkan sendiri berdasarkan apa yang Bapak sampaikan, ataukah kami ada instruksi dari Bapak secara langsung. Demikian instruksinya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi praktek ini nanti sifatnya daring. Peralatan sudah kita siapkan, kemudian nanti sudah ada instruktur yang mendampingi. Kita simulasikan. Teman-teman, untuk kali ini percobaan pertama, kita akan mempraktekkan menggunakan sebuah sensor induktif. Kemudian di sini ada power supply 24 volt. Kemudian ini adalah lampu indikator sebagai tampilan output dari sebuah sensor induktif. Langkah yang pertama, silahkan teman-teman ambil salah satu jenis plat, bisa tembaga dulu. Kemudian silahkan ditempelkan di depan sensor tersebut. Apakah yang akan terjadi? Nah, lampu nyala berarti menunjukkan bahwa sensor tersebut bekerja mendeteksi logam, jenisnya tembaga. Silahkan kalian ukur berapa jarak sensitif sensor tersebut. Dari sini. Oh iya, itu untuk ketebalan plat berapa, Pak? Ya. Tolong dicatat sebagai data pengamatan buat kita semuanya. Ketebalan plat 2 mili. Sensing coilnya sampai berapa senti, Pak? 1 senti. Langkah yang kedua, silakan dicoba menggunakan benda yang selain logam. Nah, menggunakan kayu. Silakan ditempelkan di depan sensor induktif. Seperti yang dilihat bahwa lampu indikator tidak menyala karena yang disensor adalah benda selain logam.
Berikutnya, kita menggunakan logam lagi, tapi dengan jenis yang berbeda. Kita menggunakan jenis aluminium. Silahkan ditempelkan lagi seperti semula. Nah, lampu menyala, berarti dia jenis logam, karena aluminium terbuat dari logam. Silahkan diukur untuk jarak sensornya. Hampir sama seperti bahan tembaga, sekitar 7 mili. Oke, berikutnya menggunakan plat logam dari bahan seng. Silahkan ditempelkan di sensor lagi. Oke, lampu indikator menyala, berarti dia bekerja mensensor sebuah logam yang terbuat dari seng. Jaraknya sama, hampir 7 mili. Yang terakhir, silahkan kita coba menggunakan bahan plastik. Apakah yang akan kita sambung? Baik, untuk penutup atau yang bagian akhir, silahkan nanti teman-teman membuat sebuah analisa dan kesimpulan dari hasil praktek yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, sebagai refleksi kita untuk di kemudian hari tentang cara kerja sensor-sensor yang lain. Kiranya itu yang dapat kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sensor proximity, terkhusus sensor proximity induktif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada teman-teman praktisi semuanya. Nanti secara detail, supaya masih tetap berada di situ dulu, di dekat peralatan yang ada. Saya pikir tutorial kali ini cukup, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Untuk pertemuan depan, mari kita sama-sama mencoba menganalisis dan buat kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.